Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, segala urusan kita dipermudah dan selalu mendapatkan solusi yang terbaik. Kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Saudaraku sekalian, menanggapi tentang keputusan Ketua Tanfidz PBNU, yaitu Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf, yang pada saat itu memutuskan untuk mencopot Kiai Haji Mustamar sebagai Ketua PBNU Jawa Timur. Nah, ini dianggap sebagai keputusan kontroversial, teman-teman. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Tentu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai pertimbangan, dan melihat untung dan rugi dalam sebuah keputusan yang kita ambil. Saudaraku sekalian, pencopotan Kiai Haji Mustamar sebagai Ketua PBNU Jawa Timur oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat, kita ingat yaitu proses pencopotan sahabat Khalid bin Walid yang pada saat itu di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar memanggil Khalid bin Walid dengan alasan untuk mencopot statusnya sebagai Panglima Perang atau Menteri Pertahanan. Mungkin saat ini bisa kita samakan dengan Menteri Pertahanan. Lalu Khalid bin Walid bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah Umar, kira-kira apa kesalahanku sehingga engkau mencopot atau memecatku dari status Panglima Perang atau Menteri Pertahanan?" Apa jawaban sahabat Umar? "Wahai saudaraku Khalid bin Walid, aku mencopotmu dari statusmu sebagai Panglima Perang atau Menteri Pertahanan bukan karena kau memiliki kesalahan, tapi justru sebaliknya, engkau terlalu sempurna, engkau tidak pernah kalah dalam berperang, sehingga ini akan mengkhawatirkan bagi keutuhan akidah bagi umat Islam, karena pada saat itu Khalid bin Walid dielulukan oleh kaum muslimin, sehingga ini membahayakan bagi umat Islam yang menganggap bahwa kehebatan itu muncul dari Khalid bin Walid sendiri. Walaupun memang Khalid bin Walid memiliki segudang karomah, baik spiritual maupun intelektual. Beliau juga pernah meminum racun dan ternyata kebal dari racun. Beliau juga ahli di bidang strategi peperangan yang tidak terkalahkan di sepanjang sejarah. Oleh karena itu, demi kemaslahatan umat Islam, Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid. Dari situ, Khalid bin Walid tidak lagi menjadi seorang pemimpin perang, akan tetapi hanya menjadi seorang prajurit. Nah, jika kita lihat dari proses pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua PBNU, bisa kita kiaskan atau kita samakan dengan proses pencopotan Khalid bin Walid oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bagi masyarakat Jawa Timur, tidak asing terhadap sepak terjang atau kelebihan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Kita semua tahu bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar memiliki segudang kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain. Dari sisi kepribadian, beliau adalah sosok yang bersahaja, tawadhu, bahkan sederhana, sehingga banyak orang yang salah mengira terhadap Kiai Haji Mustamar, dan banyak yang tidak tahu bahwa beliau adalah seorang kiai, bahkan seorang Ketua PBNU Jawa Timur. Selain itu, dari kecil beliau itu sudah biasa hidup mandiri, biasa berdikari. Beliau memiliki banyak pengalaman, mulai beternak, kemudian bertani, hingga berdagang. Dan kemampuan ini beliau bawa hingga beliau dewasa. Bahkan sampai menjadi seorang kiai pun, beliau tetap
berdagang, berbisnis, kemudian bertani. Kemudian dari sisi kecerdasan, beliau memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa terhadap sesuatu hal. Apakah itu pelajaran, apakah itu sejarah, apakah terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga, beliau memiliki kemampuan dalam tasawwurul afkar atau memainkan logika terhadap suatu hal. Sehingga pandangan beliau tidak bersifat konservatif atau kolot. Beliau selalu relevan dengan zaman dan tempat. Artinya bisa diikuti oleh anak muda dan juga bisa diterima oleh orang tua. Itu pandangan Kiai Haji Mustamar. Nah, jasa beliau yang sangat menonjol di kalangan masyarakat NU Jawa Timur khususnya, yaitu bagaimana beliau melawan faham-faham Wahabi, faham-faham radikal, faham-faham intoleransi yang selalu menyerang amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama. Beliau mampu menahannya dengan sangat cantik, yaitu dengan paduan dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis, kemudian pendapat ulama, dan dalil akli yang beliau lontarkan, yaitu logika yang beliau mainkan. Kita semua tahu bagaimana beliau menggali dalil-dalil yang menguatkan amaliyah NU, baik dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan pandangan beliau sendiri terhadap sesuatu hal, khususnya terhadap amaliyah NU. Saudaraku sekalian, walaupun beliau memiliki segudang prestasi dan kelebihan seperti itu, namun demi kemaslahatan umum, beliau terpaksa harus diberhentikan dari status beliau sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Dan ini bukan sebuah pukulan yang merendahkan beliau, justru sebaliknya. Ini untuk menyelamatkan Kiai Haji Mustamar supaya tidak terlalu dalam saat melakukan beberapa hal yang perlu dikoreksi oleh kita semua. Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam pencopotan Kiai Haji Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah dalam keputusan Muktamar NU sebelumnya menyatakan bahwa pengurus struktural Nahdlatul Ulama mulai dari pusat hingga ke ranting atau ke tingkat desa tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam politik praktis. Nah, di sini rupanya Kiai Haji Marzuki Mustamar telah melanggar ADART itu atau anggaran dasar rumah tangga Nahdlatul Ulama itu. Beliau secara terang-terangan mendukung salah satu paslon, yaitu paslon 1 Amin, Anies dan Caimin. Beliau sering berkampanye untuk paslon 1 ini. Nah, ini adalah bentuk dari pelanggaran ADART dari Nahdlatul Ulama dengan status beliau sebagai pengurus struktural, apalagi status beliau sebagai Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Ini sangat tidak dibenarkan secara keorganisasian. Kemudian pertimbangan kedua, mengapa beliau dicopot sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa gerbong yang beliau usung adalah PKB, yang mana PKB ini mengklaim bahwa ia lahir dari NU dan untuk NU. Namun kita semua harus mengetahui dan perlu mengingat bagaimana PKB ini berhasil direbut oleh Caimin dari tangan orang tua sekaligus gurunya sendiri, yaitu Gus Dur, dengan cara yang sangat tidak etis, atau bahasa Jawa biasa dikenal dengan istilah nerunyam. Nerunyam itu anak kecil berani dengan orang tua, itu namanya nerunyam. Nah, Caimin merebut PKB dari Gus Dur dengan cara seperti itu. Dan itu menggunakan kekuatan pemerintah waktu itu di era SBY atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan begitu, gerbong PKB ini yang dibawa oleh Caimin bisa dikatakan merupakan gerbong syubhat dalam tanda kutip.
dan sangat tidak pantas jika sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar mendukung gerbong syubhat seperti itu. Dan hingga saat ini, para pemuda-pemuda NU apakah kira-kira cocok dengan sepak terjang Caimin yang memiliki manuver politik yang begitu dalam tanda kutip licik? Siapapun yang tidak sejalan dengan beliau pasti akan disingkirkan dengan cepat. Ini karakter Caimin. Oleh karena itu, di dalam deklarasinya, Caimin selalu mengatakan rebut, rebut, rebut. Artinya dalam pikiran Caimin, apapun yang ada di depannya selalu ingin direbut. Dan ini merupakan bentuk dari keserakahan seorang politisi. Nah, saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa sejak Muktamar NU di Makassar hingga di Jombang, Jawa Timur, faktanya PKB Caimin ini bukan merupakan anak dari NU yang taat kepada NU, tapi justru sebaliknya. NU dijadikan kendaraan oleh PKB Caimin ini. Semuanya dikendalikan oleh Caimin. Bahkan hingga pemilihan ketua PBNU, khususnya di Makassar dan di Jombang, Jawa Timur, semua dikendalikan oleh PKB Caimin. Ini adalah salah kaprah yang lalu dianggap benar oleh sebagian masyarakat. Jika faktanya seperti itu, maka kesehatan politik tidak lagi ada. Seharusnya NU ada di mana-mana, bukan dikuasai oleh kelompok sepihak, misalkan hanya dikuasai oleh PKB. NU juga harus ada di mana-mana, ada di PDI, ada di PKS, ada di Golkar, ada di P3, karena NU bukan bagian dari parpol, sehingga harus mengisi pasar-pasar dari partai politik yang ada di Indonesia. Bukan hanya dimonopoli oleh salah satu partai politik dan hanya menguntungkan kelompok kecil dari masyarakat NU. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa di pesantren Tebu Ireng yang merupakan tempat kelahiran Nahdlatul Ulama, ini perlu dicontoh teman-teman. Di Tebu Ireng tidak ada anjuran untuk memilih paslon tertentu yang dikeluarkan oleh sang kiai. Misalkan kiai tertentu kemudian menganjurkan para pengurus, para guru, atau para santri untuk memilih paslon tertentu. Tidak ada. Dari dulu hingga sekarang, apalagi pada saat Kiai Haji Solahuddin Wahid memimpin pesantren Tebu Ireng, tidak ada anjuran memilih paslon tertentu yang dikoordinasi atau yang diorganisir, melainkan hanya bersifat individu. Dengan begitu, pesantren Tebu Ireng bisa dijadikan percontohan bagi pesantren-pesantren lain, karena pesta demokrasi ini harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dari kaum agamawan, kaum sosial, kaum cendekiawan, maupun dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat secara umum. Nah, kita ingat sambutan dari Ketua PBNU, yaitu Gus Yahya, yang menjelaskan bahwa jika partai politik yang berbasis agama di suatu negara ini menguat dan menjadi penguasa, maka akan berbahaya bagi kelompok-kelompok lain, karena kelompok lain pasti dianggap musuh. Misalkan kita berkiblat pada India. Di India ada salah satu partai Hindu dan selalu menang di setiap pemilu. Nah, ini efek buruknya, dia selalu menganggap musuh bagi kelompok selain Hindu. Nah, ini jika berkembang di Indonesia akan berbahaya. Begitu juga di negara Nigeria, yang mana di sana berbasis Islam. Partai politik Islam ini selalu menang di setiap pemilu. Sehingga apa? Baik di India maupun di Nigeria, kelompok ini menjadi kelompok ekstremisme, menjadi kelompok yang intoleran. Sehingga siapapun yang berbeda dengan mereka dianggap musuh dan akan terjadi sebuah kekerasan, pelecehan, kemudian mengucilkan kelompok-kelompok yang lain. Jadi, walhasil, pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar
sebagai Ketua Wilayah NU Jawa Timur, tiada lain dan tiada bukan untuk kemaslahatan amah, untuk kemaslahatan umat secara umum, supaya NU kembali ke khitoh, yakni tidak ikut nimbrung ke partai politik praktis. Namun jika hanya bersifat individu, misalkan saya mendukung salah satu paslon, itu hak saya sebagai warga Indonesia. Namun jika kita organisir dan padahal kita sendiri adalah pengurus struktural di Nahdlatul Ulama, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kira-kira bagi teman-teman sekalian, apa pendapat kalian? Nah, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya tetap jaga tata krama. Jangan berkomentar dengan tanpa dasar, kemudian hanya menyerang pribadi. Tapi gunakan pikiran dan keilmuan kita. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.